Jadi begini, ini kan sesuai dengan yang ada di promo, di flyer gitu kan, bahwasanya saya dapatin ilmu ini, awalnya saya itu adalah pembimbing umroh, awalnya begitu. Saya ingin sharing ilmu motivasi keuangan, ya kan. Tetapi dalam perjalanannya ketika saya umroh, justru saya mendapat pelajaran dari jamaah yang saya bimbing tentang spiritual finance. Jadi begini, saya kan tour leader ya, yang membawa jamaah. Satu lagi ada namanya mutawif, pembimbing ibadah. Kalau saya pembimbing manajemennya, kalau beliau adalah pembimbing ibadah. Dia bilang, Hari mau nggak ini ke Raudo? Karena pada saat kita baru datang ke Madinah. Oh ya, boleh saya bilang ya. Nah, ketika kita turun bareng, saya lupa handphone saya tinggal. Saya bilang, entar dulu deh, saya ambil handphone saya dulu. Nah, beliau dia pergi, dia duluan. Nah, ketika saya mau turun itu ketemu dengan jamaah saya namanya Pak Dipo. Lalu dia bilang, mau kemana Pak? Saya mau ke Raudo. Ya udah bareng yuk. Akhirnya saya yang awalnya mau sama mutawif nggak jadi, saya ikut sama Pak Dipo ini ya. Nah, di waktu Pak Dipo kita jalan kan dari pintu 15 kita masuk gitu kan. Dan yang menariknya adalah dia ngajarin saya gimana cara masuk Raudo. Awal malamnya, jadi malam sebelumnya masuk itu kan susah, ngantri. Baru sholat langsung diusir, baru saat diusir kan begitu kan. Ini dia bilang, Pak Hari ikut saya aja. Siap. Kebetulan kapten pilot. Siap kapten. Saya akhirnya apa? Saya datang, saya ikut dia. Dia aba-aba ini, oke, Pak Hari sholat dulu, sholat. Pokoknya apa yang dia perintahkan saya ikutin aja. Sampai aja benar plek itu saya benar-benar dari ba'da subuh sampai jam 7 pagi itu benar-benar nggak ada yang nggak ngantri dan nggak diusir. Karena memang jatahnya jam segitu. Jadi saya dari ba'da subuh sampai jam 7 itu ya udah sholat, ya baca Quran dan segala macam. Itu satu hal. Nah setelah itu, nah ini menarik. Saya cerita, kok bisa sih Pak Dipo itu bisa nggak diusir gitu kan? Ya baik. Jadi gini Pak Ari, saya itu mempelajari, dia bilang teknik, dia bilang. Dari dulu itu polanya, dari pertama kali saya umroh, saya haji, yang di Raudo itu nggak berubah polanya. Kapan nutupnya, kapan masangnya dan segala macam. Dan saya ikutin terus menerus. Itu secara teknis. Tetapi sebenarnya bukan bicara teknis saja. Saya berdoa, ya Allah, bagaimana saya tuh bisa berkunjung setiap tahun ke Baitullah, kepada makam Nabi dan segala macam. Jadi memang niat dia itu untuk berkunjung tiap tahun. Dan alhamdulillah tercapai. Setiap tahun dia umroh. Ya ilmu apa duitnya ya nggak tahu, dia bilang pasti ada aja. Tapi poinnya adalah itu kejadian. Itu satu hal. Saya kan orang yang logis juga. Oke lah kalau kita bicara spiritual itu ada namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah tidak sangka-sangka, ya kan? Tetapi kan harus ada logikanya. Kan tidak bisa ujuk-ujuk juga, kira-kira gitu kan. Saya nanya, kok bisa Pak Dipo seperti itu gitu kan. Dia bilang, awalnya dia seperti karyawan biasa, dapat gaji, kasih istri, dah begitu aja dia bilang. Bahkan dia bilang kalau perbandingan antara kekayaan saya sama teman saya, mungkin teman saya itu sudah lebih banyak dari saya. Tetapi dia bilang, saya bisa menikmati. Itu dia bilang, kenapa? Setiap tahun saya bisa umroh. Teman saya, duit ada, belum tentu bisa umroh. Nah ternyata dia punya 3 kunci. Jadi Pak Dipo itu mengatakan begini, ketika saya dapat gaji mulai tahun 80-an itu mungkin ratusan ribu ya, 80-an ya, ratusan ribu ya. Dia bilang begini, sepertiga pertama saya itu buat yang spiritual, dia bilang. Jadi mindset dia itu sudah spiritual. Ini buat umroh, ini buat haji, itu. Jadi nggak ada saya pikir orang yang begitu dapat gaji itu langsung mikir umroh haji. Pertama kali dapat gaji loh, nggak mungkin gitu kan. Kebutuhan dulu kan, makan lah inilah segala macam. Tapi kalau Pak Dipo, dia langsung mindsetnya apa? Harus umroh dan haji. Jadi bayangkan dia punya uang 100 ribu, berarti kan 33 ribu sekian gitu. Itu langsung disisihkan buat umroh dan haji. Ya nggak tahu kapan kejadiannya. Disisihkan dulu, itu satu. Lalu yang sepertiganya tuh buat sosial, teman sahabatnya. Ini buat bantu orang, itu hebatnya dia. Saya bilang, ini nggak bicara pribadi, kita bicara langsung teman dan saudara. Pastilah yang namanya teman itu pasti akan minjam, dia bilang begitu. Nah, ada yang anaknya sakit lah, inilah dan segala macam. Baru yang terakhir itu bicara personal dan family-nya, diri dan keluarganya. Bayangkan 33 ribu buat istri dan dia, transportasi segala macam, itu bisa hidup. Hebat kan? Itu saya bilang, oh ini spiritual gitu, ini spiritual.